Nasib suatu negara ditentukan oleh politik yang berjalan di dalamnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Dewan Juri serta rekan berpikir kritis kami dari tim oposisi yang saya banggakan. Saya Fania Kartika sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi menyatakan bahwasanya saya sangat setuju dengan bunyi mosi pada hari ini, yakni Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Baik, izinkan saya mendefinisikan mosi terlebih dahulu, Dewan Juri yang terhormat. Baik, sikap apatis yang dimaksud di sini adalah sikap apatis terhadap politik, yakni sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat dan tidak memiliki perhatian pada orang lain, terutama dalam segi politik, situasi, dan juga berpikir pasif dan juga tidak berpartisipasi secara aktif di dalam dunia politik. Baik, adapun latar belakang di dalam perdebatan mosi pada hari ini, yakni status quo menunjukkan bahwasanya politik menjadi permasalahan yang dianggap sepele terhadap banyak masyarakat. Data dari pemilu tahun 2019 tercatat sejumlah 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Dan ini dapat membuktikan bahwasanya memang banyak masyarakat yang menyepelekan politik dan tidak acuh terhadap kondisi politik di dalam negara mereka. Sehingga pada dasarnya bahwasanya kondisi politik itulah yang menjadi perhatian utama dan juga perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia. Sehingga inilah yang menjadi akar dari permasalahan pada mosi perdebatan pada hari ini. Baik, di dalam argumentasi saya akan menyampaikan 2 poin utama. Yakni pertama adalah urgensi dari sikap peduli terhadap dunia politik, dan kemudian yang kedua adalah hubungan dari sikap apatisme terhadap moral dari masyarakat itu sendiri. Baik, yang pertama yakni urgensi sikap peduli terhadap politik di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan di dalam dunia politik itu tidak melulu hanya kepada permasalahan politik antar individu, namun juga berupa strategi untuk menangani suatu permasalahan yang terjadi di suatu negara. Dan pada dasarnya, politik diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan pemerintah, siasat pemerintah, dan lain sebagainya dalam menangani kasus politik di dalam negaranya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, adapun contoh kasus dari peran strategi politik dalam menangani kenaikan harga BBM. Kita menitik dari kasus kenaikan harga BBM yang dipicu dari perang Rusia dan Ukraina. Dapat dikatakan bahwasanya dengan adanya suara dari masyarakat membuat pemerintah lebih hati-hati di dalam melangkahkan atau meluncurkan kebijakan mereka, sehingga pada dasarnya kondisi sekarang adalah harga BBM menjadi stabil, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua adalah kasus mengenai politik di dalam penegakan hukum yang berupa kasus Ferdy Sambo, yang dimana kasus Ferdy Sambo ini sendiri memiliki yang awalnya direkayasa menjadi terbuka akibat dari opini-opini publik dan juga data-data yang dilampirkan oleh publik, sehingga apabila kita simpulkan bahwasanya kedua dari kasus tersebut dapat diatasi oleh suara-suara dari masyarakat, sehingga kita perlu terhadap sikap peduli untuk terhadap dunia politik dalam menangani kasus-kasus politik. Apalagi Dewan Juri yang terhormat, apabila kita tidak berpikir secara tidak peduli atau kita berpikir secara apatis, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu akan sewenang-wenangnya. Karena pada dasarnya di dalam kasus Ferdy Sambo itu sendiri, yang awalnya kasusnya direkayasa, yang dimana kasus tersebut itu ditentukan oleh para penegak hukum, namun dengan adanya kita sebagai masyarakat Indonesia dengan bersuara, itu akan menjadikan kasus tersebut jelas dan terbuka dalam artian di sini adalah jelas siapa pelaku dan juga siapa korbannya, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian contoh kasus di Lampung, Dewan Juri yang terhormat, salah satu pemuda Lampung menyuarakan suaranya untuk menjelaskan kepada pemerintah Lampung untuk memperbaiki kondisi atau jalanan di Lampung, sehingga ini didengar oleh pemerintah langsung karena banyaknya protes-protes dari warga-warga Lampung yang ingin memperbaiki jalan mereka sehingga mereka dapat beraktivitas secara normal di daerahnya, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga sikap apatis ini apabila kita tanam di dalam diri kita itu akan berdampak kepada merugikan masyarakat lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, Dewan Juri yang terhormat, di dalam negara Indonesia mendukung adanya sikap demokratis. Apabila kita bersikap apatis, itu kontradiktif dengan sikap demokrasi yang kita kembangkan dari awal, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga karena sejatinya kebijakan pemerintah itu dibuat sesuai kondisi masyarakat itu sendiri, dari suara masyarakat, dan kebijakan dari suara masyarakat ke masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin kedua yakni dari hubungan sikap apatis terhadap moral dari masyarakat Indonesia.
Baik Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan mosi pada hari ini yakni dikatakan bahwasanya sikap apatis itu menunjukkan sikap yang tidak bermoral. Baik, moral itu merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Dan indikator dari seseorang itu dapat dikatakan sebagai orang bermoral, yakni mereka peduli terhadap sesama, peduli terhadap kondisi negara mereka, dan peduli terhadap kondisi politik yang terjadi di dalam negaranya Dewan Juri yang terhormat. Dan dengan adanya dampak-dampak dari sikap apatisme atau dampak-dampak dari sikap apatisme yang tentu tidak sesuai dengan indikator orang yang bermoral Dewan Juri yang terhormat. Karena pada dasarnya apabila kita bersikap dengan apatis, itu akan merugikan dari segi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang merupakan kebijakan-kebijakan yang sewenang-wenangnya, itu akan merugikan kepada masyarakat banyak Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apabila kita tak acuh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah politik, itu berlandaskan kepada kita tidak peduli dengan masyarakat-masyarakat lain, sehingga itu dapat dan itu tidak sesuai dengan indikator orang yang bermoral itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang-orang yang bersikap apatis terhadap permasalahan politik itu tidak sesuai dengan indikator orang yang bermoral atau tidak sesuai dengan orang yang bermoral Dewan Juri yang terhormat. Kita analogikan seperti di dalam dunia hukum Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat orang yang melakukan kesalahan dan kita tidak bersuara, itu kita dianggap salah karena kita tidak melaporkan orang tersebut. Itu sama dengan apabila kita sebagai remaja Indonesia, apabila kita tahu bahwa kebijakan dari pemerintah itu sewenang-wenangnya dan kita tidak bisa menyuarakan itu, kita tidak bisa berpikir kritis terhadap kebijakan itu dan bersikap apatis, itu akan menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang yang tidak bermoral, karena kebijakan itulah yang akan merugikan masyarakat banyak, sehingga itu tidak sesuai dengan indikator dari orang bermoral itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kita sebagai generasi muda haruslah memiliki peran strategis, dan juga kita sejatinya memang memiliki peran yang sangat strategis dalam berpolitik dan juga dalam menangani atau berpikir kritis di dalam mengambil atau menangani dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang pemerintah keluarkan di dalam dunia politik untuk menangani kasus permasalahan politik. Sekian dan terima kasih.